Di kaca Masjid Tegal Sari Serambi ini tertulis 1928, kemudian ini 1929. Itu tahun pembuatan proses pendirian Masjid Tegal Sari 1928, dan tepat hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 itu berdirinya tiang Soko Guru Masjid Tegal Sari. 1929 peresmian pemakaiannya Masjid Tegal Sari. Ya. Jadi kalau tahun ini 2025 berarti saat ini 4 tahun menjelang 1 abad Masjid Tegal Sari. Ya. Menunjukkan Masjid Tegal Sari selain ini semuanya bangunan termasuk yang roster ini itu masih asli, adalah kolam. Jadi kolam keceh yang ada di keliling Masjid Tegal Sari ini itu orisinil, sehingga hawanya dingin. Masjid ini tidak perlu AC dan nggak memerlukan AC, sudah cukup hangat. Dan ini anak-anak, anak SD maupun orang luar mau keceh di sini bebas, tidak ada larangan. Mungkin jauh berbeda dengan yang di Masjid Syekh Zayed. Di sana ada larangan. Nah ini terakhir saya tunjukkan undangannya dan sokok. Ya, limasan yang ada limasan, dindingnya ini mungkin 8 meter. Bersamaan dengan Tugu Lilin berarti ya, istilahnya 28 tadi disebutkan? Ya, 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda. Ya. Dan ini juga tempat aktif di Balatek ini itu portable. Jadi dia akan dikeluarkan tangganya ini. Kemudian menyangkut unik ya. Dimasukkan. Dan menurut saya ini satu-satunya mimbar yang portable tangganya. Masjid Agung pun kalah. Masjid Kepatian, Masjid Laweyan modelnya tidak seperti ini. Ini ada rodanya. Ini masih asli dan masih berfungsi. Teknologi zaman tahun 28 ya. Wow, hebat. Ini sehingga tidak memotong soft. Kalau jamaah, Masjid Kepatian, Masjid Laweyan, Masjid kuno lainnya di Solo kan modelnya mimbar motong. Nah ini lorok. Ya, Masjid Tegal Sari ini secara ringkas disebut oleh masyarakat sebagai masjid swasta pertama di Surakarta. Berdiri periode 1928, selesai tahun 1929. Artinya itu di masa penjajahan Belanda, dan saat itu pemerintah tidak memperbolehkan masjid jami, artinya dipakai sholat Jumat, dipakai Idul Fitri untuk kaum muslimin di masyarakat. Harus dimonitor oleh pemerintah, masjidnya dibangun oleh pemerintah Belanda, Keraton Kasunanan Surakarta. Namun kehendak masyarakat Laweyan, Tegal Sari khususnya, ada yang mewakafkan kebunnya yang bernama Mbah Kaji Sapawi, kemudian ini dipakai untuk bangun Masjid Tegal Sari secara swadaya murni oleh masyarakat Gal Gendune, Juragane, Mbok Mase, Laweyan. Nah, tiang pancangnya di dalam Masjid Tegal Sari ada Soko Guru 4 itu dari kayu jati utuh, seperti halnya beduk ini kayu jati utuh. Itu didirikan tahun persis Sumpah Pemuda, yaitu 28 Oktober 1928. Nah, kenapa bisa dapat izin atau restu dari Keraton Kasunanan Surakarta PB 10? Karena kebetulan penghulu Keraton Kasunanan waktu itu
Kanjeng Penghulu Tafsir An-Nam kelima itu merupakan besanan dari yang mewakafkan Masjid Tegalsari. Jadi putranya Kakung Mbah Tafsir An-Nam itu adalah Mbah Adnan, dapat Bu Maimunah, putra dari Mbah Kaji Sapawi yang mewakafkan sini. Dan alhamdulillah ya bisa berdiri, dan bangunan ini kokoh, tidak ada perubahan sama sekali selain hanya nambal tembok plesterannya yang gempil kemudian dicat ulang, termasuk juga plafonnya. Dan di tegelnya ini tegel biasa, lawasan, tapi yang di dalam ini istimewa karena marmer yang konon kabarnya diimpor dari Italia. Kemudian beduknya ini pun juga karena asli kayu jati dari Jawa Timur, sama persis dengan tiang soko gurunya Masjid Tegalsari. Kalau riwayat dulnya masa kecil dengan kesaksiannya bagaimana itu? Ya, yang berikutnya keistimewaan dari Masjid Tegalsari ini itu yang saya tahu adalah masa kecil saya di periode tahun 70 sampai 80-an itu ada secara resmi membunyikan bom dul yang disebut sebagai dul karena suaranya dul gitu, penanda waktu berbuka. Tempat dinyalakan ketika azan maghrib atau sebelum azan maghrib, dan ini terdengar jauh, radius 10 kilo menurut kabarnya terdengar. Jadi dari Kentingan sampai Kartosuro itu bisa terdengar secara sehingga Masjid Tegalsari ini itu termasuk yang populer di kalangan masyarakat Solo karena tadi